In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan semua selalu sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Doa akan kita daraskan, kita persembahkan bersama pemazmur melalui Mazmur Tanggapan pada hari ini yang dikutip dari Mazmur 25. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takwa kepadanya, dan perjanjiannya Ia beritahukan kepada mereka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 1 ayat 57 sampai 66. Genaplah bulan bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini menyatakan kepada kita
kuasa Allah yang dahsyat. Pertama, Allah membuat Elisabet yang sudah lanjut usia bersama suaminya Zakaria yang tentu juga sudah lanjut usia memiliki anak kandung. Dan peristiwa kelahiran Yohanes yang nantinya dikenal dengan nama Yohanes Pembaptis terjadi dalam peristiwa yang tidak bisa dimengerti dengan akal sehat. Pertama, Elisabet sudah lanjut usia, bahkan disebut mandul. Bapak Zakaria juga sudah lanjut usia. Kedua, awal dari kabar atas kelahiran Yohanes disampaikan kepada Bapak Zakaria. Bapak Zakaria ragu-ragu mendengar kabar itu dan menjadi bisu. 9 bulan tidak bisa berbicara selama Yohanes berada dalam kandungan sang ibu. Yang ketiga, begitu Yohanes lahir, Zakaria sembuh, bisa berbicara sambil menulis namanya adalah Yohanes. Dia mengatakannya, dia mengucapkannya. Dan yang keempat, istimewa orang-orang yang ada di sekitar mereka takjub melihat semua itu dan bertanya-tanya, akan menjadi anak seperti apakah nanti anak yang baru saja lahir ini. Disinilah, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita melihat betapa dahsyat karya Allah dalam kehidupan Elisabet, Zakaria, dan bayi yang baru lahir yang diberi nama Yohanes. Nama itu sudah disampaikan oleh malaikat 9 bulan sebelumnya ketika malaikat mengatakan kepada Bapak Zakaria bahwa istrinya yang disebut mandul dan sudah lanjut usia itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Yohanes. Nama menjadi istimewa. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Yohanes memang sudah dipersiapkan untuk merancang, mewartakan pertobatan, mempersiapkan jalan bagi Kristus. Kristus, Sang Mesias yang hadir dalam diri Yesus yang tidak lain Putra Allah yang Maha Tinggi, dipersiapkan oleh Yohanes. Tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan Yohanes untuk mempertobatkan banyak orang dan mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus. Kita semua tahu pada saatnya nanti setelah Yohanes maupun Yesus sudah dewasa, mereka melaksanakan kehendak Allah ketika Yohanes membaptis Yesus di Sungai Yordan. Yesus rela dibaptis oleh Yohanes bersama dengan orang-orang yang menerima pewartaan Yohanes sebagai tanda pertobatan. Meskipun Yesus adalah Putra Allah yang Maha Tinggi yang tentunya tidak dinodai oleh kelemahan dan dosa. Namun Yesus mau berbela rasa, solider, dibaptis oleh Yohanes bersama dengan orang-orang yang menerima pewartaannya. Yang terakhir, sebagai bahan permenungan kita, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Di hari-hari menjelang kita merayakan Natal, kita juga diajak untuk mengalami sukacita karena tangan Tuhan selalu bekerja menyertai kehidupan kita yang bahkan rapuh, lemah, ringkih, dan berdosa. Kita diundang untuk menyerahkan diri kepada kasih kerahiman Allah yang selalu terbuka dan siap menerima kita. Mari kita saling mendoakan agar kita dianugerahi sukacita menyambut Natal, namun juga dengan takwa dan hikmat Natal yang kita rayakan masih dalam suasana pandemi ini tidak membuat kita dicekam
dibungkam oleh kecemasan dan ketakutan atau kekhawatiran, tetapi dengan sukacita, karena tangan Tuhan bekerja menyertai kita. Namun juga kita diajak untuk bekerja sama dengan Tuhan, menghadirkan keselamatan di antara kita melalui prokes, mengenakan masker dalam perjumpaan-perjumpaan dengan orang lain. Kalaupun kita berjabat tangan atau berpelukan dengan orang. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam